Kita akan membaca satu ayat, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Kalau kita menikah, lalu kita nggak tahu peranannya, suami itu apa, istri itu apa, sama seperti, maaf, banyak orang bisa beli handphone yang mahal-mahal, ya, karena uangnya banyak. Nah, handphone yang mahal-mahal itu fungsinya juga banyak. Tapi karena tidak tahu fungsi handphone itu, beli mahal-mahal cuma dipakai telepon dan SMS. Tok. Nggak dipakai untuk yang lain karena fungsinya nggak tahu. Rugi bukan kalau begitu? Nah, padahal ada banyak fungsi di handphone itu bisa menolong kehidupan pemiliknya. Tapi karena nggak tahu. Nah, begitulah hubungan suami istri. Kalau kita nggak tahu suami itu fungsinya apa, istri itu fungsinya apa, maka yang terjadi adalah pertengkaran di rumah dan hobinya saling nyalakan. Handphone nggak bisa dipakai dengan baik, rusak, saling nyalakan. Ini pabriknya goblok ini. Nah, yang goblok siapa? Kok nyalakan pabriknya? Ngerti nggak ilustrasi itu, saudara? Karena kita nggak tahu fungsinya. Sudah, 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, kita mulai lihat dari sini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Apa itu? Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah siapa? Kristus. Kepala dari perempuan ialah siapa? Laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan, Bapa di surga itu. Nah, saudara, ada 3 kepala di dunia ini. Pertama adalah Bapa di surga, pencipta alam semesta. Itu kepala yang pertama. Kedua adalah suami, Yesus. Yang ketiga adalah siapa? Suami. Nah, bicara kepala, ini bukan diktator. Suami-suami dengar ini, bukan diktator. Tapi bicara kepala, itu artinya otoritas. Agak sulit kita mencari penerjemahan kata otoritas dalam bahasa Indonesia. Kekuasaan, tapi nggak tepat. Otoritas itu bukan kekuasaan. Saya beri contoh begini. Misalnya kita lagi kebaktian seperti ini, tiba-tiba gubernur Jawa Timur masuk. Kita nggak tahu, tiba-tiba dia masuk. Suasana berubah tidak? Padahal dia kan orang kayak kita juga. Waktu gubernur masuk ke sini pun tidak pakai pakaian dinasnya, biasa kayak kita. Kenapa suasana berubah waktu dia masuk? Karena dia punya otoritas sebagai gubernur. Nah, walaupun dia sudah pensiun suatu hari nanti, orang tetap menyebut mantan gubernur. Dan orang masih merasakan ada otoritasnya. Lebih-lebih kalau mereka para pemimpin itu yang betul-betul berwibawa, dari sejak menjabat sampai pensiun orang akan hormati. Lah, itulah otoritas itu. Jadi bukan kekuasaannya, tapi ada suasana yang dibawa dalam otoritas itu. Nah, saudara, otoritas inilah yang sangat dibenci oleh iblis. Dengar baik-baik. Otoritas ini yang sangat dibenci oleh iblis. Kenapa? Siapa bisa jawab? Kenapa iblis benci otoritas? Ayo, penting sekali ini. Kenapa iblis benci otoritas? Sambil saudara berpikir, Maurice Roloro pernah memberi ilustrasi bagus. Saya baca bukunya tahun 74, bayangkan. Judulnya Pemberi Bukti, saudara. Saya dapat waktu saya di Manado. Tahun 74 saya sudah pelayanan ke Manado. Pemberi Bukti. Saya sangat terkagum-kagum dengan bukunya Maurice Roloro itu. Sudah nggak cetak lagi, sudah buku lama sekali. Satu hari dia memberi ilustrasi. Nah, ilustrasinya saya sudah ganti dengan ilustrasi Indonesia. Suatu hari saudara jalan, ngomong aja di daerah mana, Tunjungan lah, ya, perempatan Tunjungan, Praban dengan Genteng Kali, Gemblongan, tahu ya, ramai sekali bukan? Tahu-tahu saudara, macetnya jauh. Karena apa ini? Akhirnya mobil jalan pelan-pelan. Setelah itu, begitu sudah sampai perempatan baru tahu ada polisi, prit gitu. Kok ngaco polisi ini? Nah, begitu saudara dekat, saudara kaget. Ternyata yang prit itu tetangga saudara yang orang gila. Cuma dia lagi pakai pakaian polisi milik tetangga yang satu lagi. Ngerti ilustrasi itu? Nah, karena saudara tahu itu tetangga saudara yang gila, yang lain kan nggak tahu. Ya pasti berhenti dong di prit gitu.
Kenapa mereka berhenti? Ayo, orangnya atau bajunya buat kita semua berhenti? Bajunya, bukan orangnya. Kalau orang itu gila, ngapain diturutin? Nah, setan paling takut dengan otoritas itu. Saudara, ini yang dirusak iblis habis-habisan. Dari Tuhan pencipta alam semesta, otoritas turun kepada siapa? Loh, ya tadi, kepada Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Nah, ini dahsyat sekali. Dengarkan para suami, pemuda-pemuda, engkau dengar. Awas kalau kamu cuma asal kawin, asal beranak. Kata ini sangat gak baik, bukan? Tapi saya sering ngomong itu. Begitu anak laki taunya kawin dan beranak saja, rusak dunia ini, saudara. Kenapa rusak? Karena otoritas yang turun dari surga kepada manusia itu ternyata ada di para suami di dunia ini, saudara. Ini yang luar biasa. Maka itu mengapa secara fakta, ayo semua kita jawab, di dalam masalah rumah tangga, iblis lebih banyak merusak istri atau merusak suami? Suami. Begitu suami dirusak, otoritas hancur. Penerima otoritas langsung dari seorang manusia itu adalah anak-anak. Anak-anak hancur, saudara. Coba kita lihat. Waktu kita masih kecil, bagi anak-anak, mama atau papa yang boleh salah bagi anak-anak? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Mama. Itu luar biasa. Siapa memberitahu anak-anak kalau mama itu boleh salah? Sesalah-salahnya mama, anak tetap bisa memaafkan, mengampuni. Tapi bagi anak-anak, papa itu nggak boleh salah. Nah, yang beritahu ini siapa? Aneh, bukan? Nanti kita lihat ayatnya. Buat anak-anak, papa itu jagoannya. Buat anak-anak, papa itu idola, pahlawannya. Yang sudah tua-tua, yang 50-an ke atas, kayak umur saya gini, walaupun kita sudah tua, kalau kita nonton film, terus lakonnya mati terakhir, rasanya gimana? Aduh, gelonya itu, ngapain lihat tadi jagoannya mati? Aduh. Iya. Nah, saudara, ternyata hati itu adalah hati anak-anak. Mereka anak-anak tidak boleh lihat papa salah, mama salah boleh. Hebat sekali. Karena ayat itu, penerima otoritas pertama dari surga adalah laki-laki. Itulah suami. Awas, bukan berarti laki-laki lebih hebat dari perempuan. Tidak. Papa kita tidak pernah membedakan laki dan perempuan. Itu sama, cuma fungsinya yang beda. Nanti kita akan lihat fungsi itu. Nah, otoritas ini yang dibenci oleh iblis. Maaf kalau saya pakai kalimat ini. Jadi seorang suami, otoritasnya nggak dilihat dari dua. Satu, wih, badannya keker. Kedua, kumis kayak gagang telepon. Enggak, saudara. Zaman dulu, telepon zaman dulu kan gantung, itu hitam itu. Enggak. Otoritas seorang suami bukan pada kekar atau tidak badannya, tebal atau tidak kumisnya, tidak. Otoritas seorang suami sama seperti Tuhan Yesus dapat otoritas dari Bapa di surga. Belajar bagaimana sikap Tuhan Yesus walaupun dia Tuhan kepada Bapaknya itu hebat sekali. Salah satu contoh kita lihat Yohanes 5 ayat 19. Nah, seperti ini otoritas suami dari Tuhan Yesus. Setan akan gampang merusak anak-anak itu karena pemegang otoritasnya loyo. Pemegang otoritas tidak berdaya. Siapa itu tadi? Suaminya di rumah itu nggak berdaya. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, maka anak lakinya itu akan saya beri banyak pertanyaan. Karena penting menjadi suami itu nggak gampang. Jauh lebih gampang jadi presiden daripada jadi suami, saudara. Serius itu. Karena presiden bisa pensiun, suami nggak pensiun kalau nggak mati. Ingat itu baik-baik.
Dan ada apa-apa dalam keluarga, Tuhan akan cari mana suaminya, nggak cari mana mertuanya nggak ada urusan mertua. Suami akan jadi urusan. Udah, Yohanes 5:19. Bagaimana ketaatan Yesus? Ayo baca 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, apa jawabannya? Kata kepadamu, sesungguhnya anak itu Yesus tidak dapat bagaimana mengerjakan sesuatu tanpa dengan diri sendiri jika tidak melihat bapaknya mengerjakan. Sebab ya terlanjut sebab nah, jadi Tuhan Yesus terima otoritas dari sorga karena dia tidak punya hak apa-apa untuk mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri. Semua lihat papanya buat dan dia ikut. Maka itu saudara, mengapa Tuhan ciptakan manusia itu makhluk peniru? Binatang bukan makhluk peniru. Katakan amin. Hanya manusia makhluk peniru, bukan binatang. Artinya begini, kalau saudara punya seekor anak ayam, netas dari telurnya, dan tidak ada ayam lain di rumah saudara, bahkan di sekitar rumah saudara itu peternakan bebek. Jadi sejak ayam ini netas jadi ayam dari telurnya sampai dia gede, dia cuma kumpul ribuan bebek, nggak ketemu seekor ayam pun. Pertanyaannya, dia akan jadi tetap ayam atau jadi bebek? Masuk satu lawan ribuan? Betul? Nggak ketularan? Nah, itu binatang. Binatang itu kumpulkan binatang lain nggak akan ketularan. Masih ingat apa kebiasaan anak kecil? Pasti niru, betul nggak? Apa yang papa mamanya buat, anak itu pasti ikut. Dan lebih-lebih bapaknya. Nggak tahu saudara, itu heran sekali. Dari masih kecil, anak itu sudah niru bapaknya itu apa. Maka itu kalau anak laki, anak perempuan juga, karena itu suami istri adalah satu. Kenapa anak laki-laki walaupun masih kecil senang pakai baju bapaknya? Betul nggak? Senang pakai sepatu mamanya, sandalnya mamanya anak perempuan. Karena mereka ingin niru. Dan itulah manusia. Jadi kalau kita salah, anak-anak, jawab. Kalau kita salah, anak-anak salah, niru juga. Nah, Tuhan Yesus menurut Yohanes 5:19, dia niru. Apa saja yang dia buat. Maka dia waktu itu menjawab orang-orang Farisi ahli Taurat yang marah. Enggak, apa pun yang buat aku lihat papaku. Jadi bukan dari diriku sendiri. Contoh kedua, ketaatan dia pada papa. Hampir gagal hari itu. Masih ingat tidak di Getsemani? Sampai 3 kali berdoa, kalau boleh aku nggak mau mati dengan cara itu, kalau boleh. Wah, dia bergumul sampai berdarah keringatnya. Tapi kata terakhirnya hebat. Dalam hal ini bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadi. Tuhan Yesus punya otoritas karena dia taat kepada papanya. Suami, jangan paksa istri kita tunduk kepada kita dengan ancaman. Kalau sampai itu terjadi, maka istri kita bukan hormat kepada kita, tapi ketakutan karena kita galak. Dan bukan begitu suami, ingat itu baik-baik. Apalagi dalam masalah seks, terus suka ngancam. Awas, gak preman betul itu suami. Bertobat. Saudara, istri kita akan tunduk kepada kita karena kita tunduk kepada kepala kita. Siapa itu? Yesus. Begitu Yesus tunduk kepada Bapa di surga, maka otoritas langsung turun. Maka itu setan takut kepada dia. Sama, istri kita akan hormat dan tunduk kepada kita, bukan karena kita bengis, karena mereka melihat, dia melihat ada sesuatu dalam hidup suami ini yang berbeda. Karena para suami mentaati kepalanya. Maka itu kenapa dalam 1 Petrus pasal 3, saudara boleh catat saja, nggak ada waktu saya untuk membaca. Dalam 1 Petrus 3, 1-7, 3 ayat yang pertama itu jaminan untuk istri. 1 Petrus 3, 1-7. 3 ayat yang pertama itu luar biasa. Saya sempat iri hati kepada para istri. Kenapa? Karena di seluruh Alkitab, saudara, itu sangat dijamin
Perjanjian lama, perjanjian baru isinya sama. Kalau ada istri-istri disakiti suami, Tuhan akan bela istri itu luar biasa. Maka itu para istri, kalau suamimu menyakiti, jangan balas. Berapa banyak istri yang saya ketemu, kamu pikir cuma kamu bisa selingkuh, aku enggak. Awas kamu begitu ya. Saya selalu menganjurkan begini pada pernikahan, sudahlah. Kalau bapaknya gila, ibu jangan ikut gila. Kasihan anak-anak ikut 2 orang gila nanti itu. Betul enggak? Kalau yang satu gila, yang satu biar waras. Apalagi ada jaminan suami yang kurang ajar pada istri, Tuhan jamin, saudara. Maka itu istri hiduplah dalam kebenaran itu. Nah, tapi Alkitab tidak pernah menjamin kalau istri macam-macam, Tuhan katakan suami urus sendiri, itu bagianmu. Hanya istri yang dijamin. Kenapa? Di situ kita menemukan karena suami pemegang otoritas. Jadi begini, dengarkan suami, kita ini kena salah 2. Ya dengar suami, kita ini kena salah 2. Kalau istri, ya maaf, kalau kita macam-macam, istri kita lapor ke surga, kita yang diketok sama kepala kita. Ingat itu baik-baik. Sudah salah bukan? Nah, kalau istri kita yang salah, kita disalahkan lagi. Loh, memang begitu jadi suami. Kenapa? Ayo kita belajar tentang kereta api. Gerbong itu nggak pernah dituntut apa-apa. Selain apanya? Lokomotifnya. Betul nggak? Kan gerbong cuma ngikut. Kamu belok mana ngikut. Gerbong nggak punya mesin kok. Nah, maka itu jadi suami di situ beratnya. Dari 2 hal kita disalahkan. Ayo laki-laki yang mau kawin mikir baik-baik ya. Kawin tidak sampai 7.000 kali. Kawin tidak gitu. Karena berat jadi suami itu, pemegang otoritas itu tadi, saudara. Tapi kalau kita para suami hidup benar, dunia itu pasti aman, saudara. Pasti aman dunia ini. Karena otoritas itu luar biasa. Setan akan takut. Nah, jangan lelui dulu para istri. Kami ini kepala. Saya hebat-hebatnya kepala, nggak punya leher, ngelentuk. Betul nggak? Lehernya nggak betul, kepalanya pusing. Maka itu jadi leher jangan goyang terus lihat channel terus gitu. Kami ini pusing. Kalau belanja jangan banyak-banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen semuanya pengen. Kepala jadi pusing karena goyang terus. Satu hari saya dapat ilustrasi bagus sekali. Jadi ada suami itu kalau mau pulang ke rumah takut, saudara. Selalu malam kalau pulang istri sudah tidur. Kenapa? Karena istrinya iri hatinya luar biasa pada tetangga. Saya tiap kali suami mau pulang itu mikir, duh dia minta apa lagi hari ini ya, minta apa lagi hari ini. Sampai takut pulang. Ini ilustrasi, saya tersinggung dulu ya, ilustrasi. Jadi tetangga beli TV sekian inch, langsung beli yang sama. Waduh, suaminya sampai bagaimana? Apa aja? Oh, baru beli meja kursi beli. Nah, suatu hari istri itu kaget. Suami pulang sore. Pulang siul-siul nyanyi-nyanyi. Istri heran, tumben sore dengarin orang Surabaya bilang, kok sore sudah pulang, senangnya kenapa? Suami jawabnya enteng, tetangga punya istri baru. Ngerti gak maksudnya, saudara? Diam itu istri, gak bisa ngomong apa-apa. Nah, para istri, ayo kita tahu tempatnya itu di mana. Fungsi masing-masing harus tahu supaya rumah tangga kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita buka sekarang 1 Tesalonika pasal 2. Tidak ada buku di dunia ini kecuali Alkitab yang menuliskan begitu tegas, jelas dan mudah dimengerti siapa itu ibu dan siapa itu bapak. Ada banyak buku tentang suami istri, tentang ayah, ibu ada banyak. Tapi ini sumber yang pertama.
Karena tulisan tertua di dunia yang memberitahukan kepada dunia siapa itu ibu, siapa itu ayah, itu hanya di 1 Tesalonika pasal 2. Nggak ada tulisan lebih tua daripada itu, jelas sekali. Ayat 7, 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku apa? Ramah di antara kamu, sama seperti siapa? Seorang ibu. Nah, ini fungsi ibu. 1, ramah. 2, apa? Mengasuh. 3, merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Garis bawahi 4 fungsi ibu: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Terima kasih. Ini 4 fungsi mama, saudara. Lagi sekali, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Inilah fungsi istri bagi suaminya. Terus ayat yang ke-10, kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan betapa saleh. 1, 2, adil. 3, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11, masih 3 ini ya. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anaknya. Yang keempat, telah menasihati kamu. 5, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam, ayat 12, dan meminta dengan sangat. Tambahkan kata mendisiplin, itu kata meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saya uraikan dulu ayat 12-nya. Dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta dengan sangat. Rajin ke gereja, ayo kamu berdoa, ayo baca Alkitab. Nah, secara fakta sehari-hari, yang suka ngobrak-ngobrak, istilah Surabaya, yang suka dorong anak harus ke gereja, sekolah minggu, doa, itu papa atau mama? Nah, itu salah. Ayatnya bukan mama, bapak erek itu. Papa ya, kenapa jadi papa? Maka itu berat tanggung jawab papa. Ini kan tugas papa yang membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan dan kerajaannya. Oke, 6 fungsi papa. Adil. Saleh atau adil dulu? Saleh. Saleh itu hidup takut akan Tuhan. Saleh hidup takut akan Tuhan. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. 6, mendisiplin. Nah, secara gampang saja, 4 fungsi mama: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Nah, dari papa dan mama, suami dan istri, siapa pembentuk karakter anak? Masa ragu-ragu, siapa pembentuk karakter anak? Papa, saudara. Kembali suami. Kenapa? Karena suami pemegang otoritas pertama setelah dari Tuhan. Nasihat di tangan suami, di tangan papa atau tangan mama? Nasihat dalam ayat ini papa. Tapi faktanya, ayo kita masih ingat, waktu kita masih kecil, kita senang minta nasihat mama atau papa? Nah, anak-anak itu pintar ternyata dari kecil, nggak ada yang ngasih tahu. Mengapa anak-anak lebih suka minta nasihat mama? Maaf, jangan tersinggung mama-mama. Karena bagi anak-anak, mama itu gampang, apa-apa pasti boleh. Yaudah. Nah, itu mama. Mama tidak akan bisa tegas pada anak. Secara psikologis itu terbukti. Mama yang tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Maka itu mama itu sayangnya berlebihan kepada anak. Maka itu Tuhan berikan fungsi yang mendampingi, yaitu papanya. Anak yang tidak punya penasehat, liar hidupnya. Maka itu ketika setan tahu otoritas nasihat ada di papa, setan sering membuat penasihat yang gak pulang-pulang. Betul nggak? Keluyuran nggak tahu kemana ini penasehat. Ketika ada hal-hal penting dalam hidup manusia kecil ini yang nanti akan jadi manusia besar, ketika manusia kecil butuh arahan hidup, pengarahnya nggak pulang-pulang, akhirnya rusak anak-anak itu, saudara. Betul tidak?
Maka inilah peranan suami istri. Mama yang membelai, mama yang menyayang, papa yang mendisiplin. Dua-dua harus lengkap dan utuh. Maka itu kenapa dunia punya istilah yang salah. Kalau dunia suruh milih, kamu lebih milih gak punya papa atau gak punya mama? Dunia pasti milih gak punya papa. Dan itu sebuah kejahatan. Artinya gak bisa dipilih dua-dua, harus dua-dua ada. Betul, gak bisa. Kalau kau suruh milih, bukan mama suruh mati, enggak, awas jangan tersinggung dulu ya. Bukan begitu. Karena ketika anak-anak masih bertumbuh, fungsinya papa itu di situ. Penting sekali. Saleh itu hidup benar di hadapan Tuhan. Adil. Nah ini dia. Anak akan kecewa kalau papanya pilih kasih. Jawab ya atau tidak. Nah aneh. Tapi kalau mama pilih kasih, anak gak kecewa. Maka itu jadi mama itu masih jauh lebih enak daripada jadi papa. Karena di mata anak-anak mama boleh salah diterima, tapi papa itu tidak. Karena jagoan itu tadi, karena terima otoritas itu tadi, tak bercacat. Nah kita sudah lihat tadi itu. Di mata anak-anak mama boleh salah, tapi papa tidak. Enggak boleh ada cacatnya papa itu. Anak akan kecewa seumur hidupnya kalau lihat papanya itu salah. Saudara, kebenaran ini sangat hebat. Menguatkan hati. Saya beri pengertian ini gampang sekali. Siapa pernah dengar kata, oh nggak pede kamu, nggak pede kamu? Dengar nggak anak-anak muda saya ngomong gitu? Apa itu pede? Bukan pesan doa agape. Percaya diri. Mengapa ada anak-anak nggak bisa pede, nggak bisa percaya diri? Karena papanya nggak ada. Yang keempat tadi, maaf, 4, 5. Yang kelima, menguatkan hati. Saudara, anak-anak itu paling suka kalau buat apa-apa yang sulit didorong papanya. Kamu pasti bisa. Gak usah takut, ada papa di situ. Ayo bisa. Masih ingat waktu kita masih kecil? Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Ada satu peristiwa, ada banyak, tapi satu yang saya nggak pernah lupa. Saudara, kami tinggal di daerah Lamongan. Itu hutan jati banyak, di Tuban juga. Di rumah saya masih ingat, papa saya itu orangnya sangat perfeksionis. Dia mau semua baik. Wah, atap rumah kami itu, apa itu kuda-kudanya, kusen semua itu kayu jati semua. Zaman dulu masih murah sekali. Pintu semuanya, tempat tidur, meja jati. Nah saya masih ingat meja makan papa saya itu dari jati utuh, saudara. Yang masih cuma 2 saja tapi lebarnya luar biasa. Nah satu hari saya masih kecil, saya ditinggal mati papa saya umur 9 tahun. Jadi bayangkan saya lupa di umur berapa itu. Tahu-tahu dia bilang, kamu angkat meja itu, meja makan jati itu. Saya bengong, saya lihat ke atas bagaimana ngangkatnya. Tapi saya nggak akan pernah lupa kisah itu. Terus dia ajari saya, tanganmu, jadi bayangkan tangan saya di ujung meja ya. Terus coba, mau ngeten kayak apa yang goyang-goyang itu. Nah, tetap tanganmu di situ. Saudara, terus tangan papa saya di bawah tangan saya, bisa bayangkan. Terus diangkat. Ya terangkat, yang angkat papa saya. Tapi namanya anak kecil, bangga bukan? Wah, saya bisa ngangkat meja, saya bisa ngangkat meja. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya ingat ayat ini. Oh, itu papa. Hal yang kedua, karena nenek saya itu penjual jamu, jual jamu racikan jamu Jawa itu. Maka di rumah papa saya itu ada tingkat 2 tapi terbuka. Itu untuk jemur jamu, ramuannya itu. Nah, saya nggak tahu umur berapa. Saya diajak balapan sama papa saya naik tangga itu. Saya pikir bagaimana caranya. Tapi saya masih saya bangga sekali. Kamu bisa, ayo. Oh ya, dengan kretek-kretek gitu namanya anak kecil. Tapi sejak itu saya jadi berani. Nah terus saya belajar lagi lebih jauh. Mengapa semua anak, baik laki maupun perempuan, kalau umur saya mulai 2 tahun ke atas, ya jangan di bawah itu, mati itu anak. Kalau digendong papanya main, terus dilempar, anak itu seneng atau tidak? Nah, aneh bukan? Nggak ada takutnya itu anak. Kenapa minta lagi? Nah, saya selalu pesan jangan ada mamanya, kalau buat gitu mamanya teriak-teriak itu. Ternyata itulah cara-cara seorang papa pemegang otoritas memberi anak itu percaya diri yang kuat, menguatkan hati untuk berani bertindak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Salah satu dari 6 hal yang papa saya ajarkan
Itu yang membuat saya jadi berani dalam melayani Tuhan, mengambil keputusan apa saja, saya nggak pernah ragu-ragu. Saya nggak usah ambil keputusan. Bulan-bulan pertama saya menikah, istri saya sering bingung melihat saya. Dia bilang, wah kalau saya dulu harus ngitung dulu. Enggak. Pokoknya kalau saya dengar papa saya bicara, saya melangkah. Saya nggak menghitung dulu ada atau tidak, urusan nanti. Karena saya percaya pada suara papa saya. Kalau dia nyuruh, dia pasti bertanggung jawab. Nah itu karena dari kecil dikuatkan hati ini untuk berani melangkah, saudara. Nah, inilah pemegang otoritas itu. Mendisiplin. Anak yang nggak pernah didisiplin jadi rusak anak itu. Liar maunya sendiri. Maaf, beda dengan binatang, beda. Kalau saya kembali pada contoh manusia, maaf ini cuma contoh. Kalau tadi binatang mau kumpulkan binatang apa saja nggak akan terpengaruh, nggak akan ketularan. Ini cuma ilustrasi. Menurut saudara, kalau ada satu anak pendeta beneran ya, kumpulkan 5 maling jadi apa dia? Nah itu dia. Itu manusia. Kita ini peniru. Maka itu kita harus jadi contoh pemegang otoritas dalam kehidupan ini. Kita buka 2 Tawari 17. 2 Tawari 17. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Anak-anak muda yang belum menikah perlu kalian catat ini. Rumah tangga muda, lihat ayat ini. 2 Tawari 17 mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Maka Yosafat apanya? Anaknya. Jadi ada bapaknya toh, ini penting. Menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya Raja Asa, itu bapaknya Yosafat. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena, nah kata karena itu yang penting. Orang tua wariskan bukan kekayaan tanah deposito, wariskan iman kepada anak-anak kita, maka itu akan berlangsung seumur hidupnya. Warisan harta akan jadi rebutan, jadi bunuh-bunuhan nanti anak itu, betul tidak? Dan so banyak terjadi itu. Ini yang penting. Mengapa Papa di surga menyertai Yosafat? Karena kekayaan yang terbesar dan terhebat bagi anak-anak kita bukan uang, bukan surat tanah, tapi penyertaan Papa di surga. Katakan amin. Kalau anak-anak kita sebagai orang tua yakin bahwa Yesus Tuhan menyertai mereka, istilahnya kita itu mati merem, nggak melek sebelah mata itu, karena masih mikir anaknya jadi apa nanti tinggal mati. Kalau kita mewariskan iman, anak-anak itu akan aman hidupnya. Mengapa Yahweh menyertai Yosafat? Karena ini dia, ia hidup bagaimana? Mengikuti siapa yuk? Sejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, tidak mencari Baal-Baal. Ini yang luar biasa. Kalau sampai Yosafat hidupnya bisa begitu indah dengan dia mata Tuhan, karena iman leluhurnya itu Daud diikuti, berarti ayah ibunya sering menceritakan tentang nenek moyangnya. Betul tidak, Ustaz? Dulu nggak ada buku, nggak ada foto, cuma cerita saja dari mulut. Dan Yosafat mendengar. Maka itu lihat, mengapa semua anak kecil kalau mau tidur minta apa dulu? Cerita. Maka itu kalau mama-mama hobi nonton sinetron, jamnya sinetron main, anak itu mau tidur, aduh gimana cara dia itu? Iya ada setan. Itu mama goblok sekali. Bertobat mama kayak begitu. Nanti anaknya kesetanan, betul. Loh, karena apa yang didengar oleh anak itu yang dicerna di otaknya, di memorinya, saudara. Maka itu mengapa semua anak kalau mau tidur minta cerita? Karena itu bekal, modal untuk mereka itu mimpi. Hebat sekali firman Tuhan itu mengajarkan. Jadi harus ada cerita anak-anak sebelum tidur. Nah, Roh Kudus itu sutradara, katakan amin. Amin. Kalau kebenaran yang kita sampaikan, maka Roh Kudus akan menjadi sutradara. Anak kita akan jadi aktornya di situ. Amin. Waktu mereka bangun, nancap. Maka itu kenapa anak-anak umur 3 tahun ke atas, 4 tahun, kalau siang bangun tidur, mojok di mana, dia cerita, ngomong sendiri. Pernah tahu nggak?
Apa yang mereka ceritakan? Jangan kaget, hari ini saudara tahu. Itulah mimpinya. Mereka ngulang sendiri lagi supaya nggak lupa. Nah, di dalam ilmu jiwa itu namanya imajinasi. Saudara, modal utama seorang itu jadi jenius bukan karena sekolahnya yang hebat, tidak. Karena imajinasinya yang kuat. Nah, imajinasi itu terbentuk sejak bayi dengan mengkhayal. Nah, cerita itu modalnya. Waktu orang tua menyampaikan kebenaran, firman disampaikan, nanti Roh Kudus membawa anak itu mengkhayal. Imajinasi jadi kuat sekali. Begitu, awas ya. Ya, siapa mau jadi pengganti Oma Fitri sudah meninggal itu? Mau ngelamar? Ya, itu sinetron nggak habis-habis itu. Saya sampai heran lihat orang-orang ini bisa kecanduan kayak begitu. Maka itu saya sering marah pada mereka. Kamu nggak ngerokok tapi cinta Fitri terus, sama aja goblok. Nggak putus-putus itu nanti. Bertobat. Nggak begitu. Saudara, jadi anak-anak itu perlu banyak waktu untuk kita. Amin. Karena mereka tidak akan kembali lagi usia itu. Jangan kita terlambat. Begitu anak sudah besar, kita mau koloni, ya wedi anaknya. Betul enggak? Waktu masih kecil itu karena mereka membutuhkan otoritas dari orang tuanya. Oke, jadi penting sekali bukan? Bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu punya peranan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Enggak cari Baal-Baal. Cari siapa? Cari, melainkan mencari Tuhan Bapaknya. Awas orang tua yang kekuatan otoritas kita pada uang. Dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Awas. Maka itu suami istri, jangan apa-apa ngomong duit, pokoknya duit, pokoknya duit. Yang mata duitan bertobat hari ini. Serius saya berkata ini. Kita memang butuh duit untuk hidup. Saya sedang mengajarkan, jangan lagi hidup mati aja nggak ada yang gratis. Berapa waktu yang lalu saya nolong satu keluarga di daerah Putat situ yang meninggal. Nah, terus tanya, yang gratis ini ada, tapi saya tanya yang paling murah untuk pemakaman, paling murah itu 3 juta sekian. Saya tanya, petinya kardus atau apa? Nah, bayangkan yang paling murah aja 3 jutaan, saudara. Itu untuk mati, apalagi untuk hidup. Jadi kita tetap perlu uang, tapi jangan uang jadi Tuhan di keluarga kita. Kalau anak-anak mendengar kita papa mama pagi-pagi melek so ngomongin duit, anak-anak sampai enek melihatnya ini. Kok nggak ada omongan lain? Uang terus papa mama ngomong ini. Siang-siang ngomong uang, sore ngomong uang, tidur ngomong uang. Akhirnya anak-anak yang jadi nggak suka jadi mata duitan akhirnya. Karena papa mama yang ngajar yang salah. Otoritas kita harus Yesus, bukan uang. Contoh begini, siapa otoritas kita? Ya, kita tahu model orang Indonesia. Maaf saya berkata, rata-rata kita apalagi pengusaha-pengusaha itu kan penjilat pejabat di Indonesia ini. Maaf saya ngomong jelek ini. Dan justru itu negara ini rusak sekarang. Suap di kiri kanan karena para pengusaha yang pintar nyuap supaya izin dikeluarkan walaupun itu salah. Nah, kalau suatu hari ada satu keluarga dekat dengan jenderal ini, pangdam, gubernur misalnya begitu, suatu hari anak-anak tahu, orang tua aku ada masalah. Anak-anak bingung bagaimana ini papa mama punya masalah. Mereka nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Begitu lihat papanya telepon jenderal itu, tapi anak nggak dengar yang diomongin apa. Hari kemudian masalah selesai, suasana keluarga berubah. Papa mama girang lagi, tapi anak akan belajar seumur hidup. Kalau ada apa-apa cari jenderal. Ngerti contoh ini saudara? Itu salah. Kalau duit Tuhan kita, maka anak kita akan mencari duit, mengikuti duit. Maka itu kata yang penting, melainkan mencari Tuhan Bapaknya, bukan Tuhan mamanya, Papanya.
Siapa yang diidolakan oleh papanya, maka anak-anak akan ikuti idola itu. Berarti maksudnya saudara ya? Nah, dampaknya itu luar biasa. Dia hidup benar, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Pasal 20. Dan ini terbukti hebat sekali. Pasal 20. Kita lanjut ya. Pasal 20 mulai ayat 1. Setelah itu Bani Moab, masih 2 Tawarik, pasal 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Negara diserang musuh dengan tiba-tiba. 3 pasukan besar mendadak maju. Panik Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, jadi dekat sekali, yakni En-Gedi. Ayat 3. Bagaimana keadaan Yosafat? Takut. Menjadi takut. Wajar, dia manusia pasti takut. Tapi karena dari kecil melihat iman papanya, yaitu Raja Asa, Tuhan yang disembah papanya itu Yahweh Israel yang hebat. Dalam ketakutan itu, ini yang penting para ayah, dengarkan baik-baik. Lalu apa kalimat berikut? Mengambil keputusan untuk telepon ini, telepon itu. Tidak. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan papanya itu tadi. Hebat papa-papa kalau kita punya iman seperti ini. Akhirnya pertolongan datang. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Hebat sekali. Suami, jadilah satu pribadi yang suka mengandalkan Tuhan. Mazmur 128. 128 kitab Mazmur. Ayat 3. Judulnya apa kitab Mazmur ini? Ayo 128 judulnya apa? Berkat atas rumah tangga. Nah, kita akan melihat bagaimana rumah tangga diberkati. Kita harus tahu fungsi suami, fungsi istri. Oke? Ayat 3. Istrimu. Nah, kalau ada kata istrimu, jadi ini firman untuk siapa? Untuk suami, untuk laki-laki. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Saya stop dulu sampai di situ. Tidak semua kita punya pohon anggur, tapi semua kita tahu pohon anggur itu nggak bisa hidup tanpa apa? Tiang. Betul nggak? Dia bukan seperti semangka yang menjalar di tanah. Dia bukan seperti sirih yang bisa merambat di pagar. Anggur itu perlu tiang. Nah, kalau dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang subur, berarti tiangnya siapa? Suami. Istri yang gelisah, tidak punya rasa aman, itu karena tiangnya nggak kokoh, goyang terus tiangnya itu. Kalau suami nggak kokoh imannya, istri jadi korban, saudara. Maka itu, dengarkan suami, istri kita itu akan aman, bukan karena stok duitnya banyak, enggak. Istri itu akan aman kalau suaminya takut akan Tuhan. Maka itu para istri cepat minta kesembuhan. Suami kita harus berubah. Kalau istri selalu was-was terhadap suaminya, itu ada 2 alasan. 1, mungkin cemburuan terus, sehingga was-was terus. Atau yang kedua, karena memang suaminya nggak bisa dipercaya. Nah, yang mana itu? Harus jujur suami istri dalam hidup ini. Tapi kalau suami itu betul-betul kokoh, maka pohon anggurnya tenang. Mau ada badai, mau ada angin, tetap tenang. Karena si istri yakin suamiku ini hebat dan dia kuat. Nah, bagaimana cara suami kuat? Kembali kepada kepalanya tadi. Bagaimana pendudukan diri suami kepada kepalanya? Siapa tadi kepala kita? Suami? Yesus. Nah, istri, hiduplah dengan damai sejahtera karena suami. Jadi fungsi suami istri itu jauh lebih banyak dituntut suami daripada tuntutan untuk suami daripada untuk istri. Nah, kata ini bagus, pohon anggur yang subur. Maka itu kalau suami nggak mau istri gemuk, baca ayat ini. Tolong para istri, kalau ada suami yang suka memaksa istrinya kurus, laporkan saya.
Nanti saya doakan suami itu supaya dia mengandung dan punya anak, supaya tahu rasa. Dengarkan laki-laki, hormon perempuan itu beda dengan hormon laki-laki. Hormon perempuan itu akan lebih cepat gemuk daripada hormon laki-laki. Apalagi kalau perempuan sudah pernah melahirkan, sulit kembali langsing, itu sulit. Maka itu suami harus tahu diri. Saya marah kalau ada suami suruh istrinya jogging, aerobik, senam. Woi, sama tempel aja suami kayak begitu. Awas, harus terima istrinya gemuk, nggak apa-apa. Jadi berkat Tuhan akan nyata. Nah, apa yang terjadi kalau suami istri tahu fungsinya? Kalimat berikut masih ayat 3. Anak-anakmu seperti apa? Tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa itu pohon zaitun? Saudara, kita buka Mazmur 104. Saya kagum sekali melihat ini. Ayat yang ke-15. Begini kata Tuhan tentang anggur dan tentang minyak. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Begini istri, kalau suami pemegang otoritas, tanggung jawabnya besar. Maka menurut firman Tuhan ini, anggur tadi siapa? Istri. Istri itu sumber sukacita. Nah, saya beri contoh lagi ya, jangan ada yang tersinggung. Kalau kita masuk ke sebuah rumah, entah rumah, khususnya rumah-rumah yang mewah, yang rumahnya orang kaya, tapi suasananya berantakan, gak karuan, gak rapi. Maaf, jangan tersinggung. Biasanya tamu-tamu akan nyebut siapanya. Nah, karena apa? Ayo, kok istri disebut? Pasti bilang, ini istrinya kayak apa? Ini ngatur rumah kok kayak begini. Dalam hal ini suami gak dituntut, tapi istri punya tanggung jawab. Nah, sukacita suami dan anak-anak itu fungsinya di istri. Berkat itu pada suami. Papa membagi tugas ini sangat jelas. Jadi kalau suasana rumah kita itu ingin penuh dengan sukacita, maka yang jadi anggur di rumah itu harus jadi anggur yang benar. Jadi suami istri kita tahu fungsi kita. Hal-hal ini Tuhan ajarkan luar biasa. Terus yang kedua, yang membuat muka berseri karena minyak. Nah, zaitun itu minyak. Saya teruskan dulu. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia, makanan adalah gandum, itulah firman. Saya nggak uraikan itu. Saya uraikan soal minyak. Kalau muka bisa berseri, apa lawan katanya muka berseri? Muram. Nah, anak-anak itu penentu muka kita bagaimana. Nanti ilustrasinya saudara. Minyak itu untuk obat. Apa lawan katanya obat? Penyakit. Maka itu anak-anak yang buat malu orang tua, anak-anak yang buat orang tua nggak bisa berseri mukanya, itu pasti karena papanya nggak jadi takut Tuhan, karena mamanya nggak jadi buat anggur yang benar. Anak-anak yang jadi korban. Hebat sekali firman Tuhan ini, membagi tugas begitu. Maka itu suami istri kita perlu hidup rukun, akrab. Katakan amin lagi sekali. Supaya rumah tangga kita bahagia betul-betul. Anak-anak kita jadi berkat. Kemana-mana anak kita akan jadi berkat. Betapa bangganya orang tua kalau anak-anak kita semuanya berhasil. Lalu pasti, itu anaknya siapa itu? Itu anaknya siapa? Nggak mungkin tanya itu cucunya siapa. Cucunya nggak ada yang begitu. Betul nggak? Pasti tanya itu anaknya siapa. Dan itulah fungsi kita suami istri. Ayat yang terakhir, kita buka Efesus pasal yang kelima. Di dalam fungsi ini sederhana sekali. Efesus pasal 5 ayatnya saudara catat 22 sampai 33. Tapi saya nggak uraikan semuanya. Efesus 5 22 sampai 33. Sebagian saya baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan istri atau jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya istri atau jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Saya nggak baca sampai seterusnya. Saudara lihat, untuk istri cuma 3 ayat, untuk suami banyak sekali. Maka itu Tuhan selalu melihat suami, istri katakan merdeka begitu. Karena istri nggak banyak tuntutannya. Semuanya suami yang mempunyai tanggung jawab karena otoritasnya di situ. Nah, ini fungsinya kepala dengan tubuh. Jadi kalau rumah tangga sering bertengkar, berarti fungsinya sudah berbeda. Ya, saya beri contoh kecil. Kalau kita lapar, itu yang rasa lapar kepala atau perut? Nah, perut itu di tubuh atau di kepala? Ya, kalau perut juga kepala namanya kepiting dong. Oke, bukan ya. Perut itu di tubuh. Nah, kalau perut lapar, lalu milih makanan A, misalnya gitu, atau kita orang Surabaya maunya rawon, yang mutusin siapa? Nah, kepala usul, jangan rawon, bosan, soto saja. Perutnya nurut atau ngambek? Nah, kalau ngambek ini yang bahaya. Begitu kepala yang makan soto, terus perutnya ngancing, moh, loh. Jadi apa nanti? Perutnya ngambek. Nah, banyak suami istri seperti itu. Tubuhnya ngelawan terus. Yang merasa aku pingin pakai baju hijau, itu yang merasa itu kepalanya atau tubuhnya merasa cocok? Tubuh yang merasa karena yang pakai. Tapi tetap kepala yang memutuskan. Jangan hijau terus kayak dia lumut misalnya gitu. Pakai baju yang lain. Kepala mutusin. Apakah tubuhnya ngambek? Terus ketika pakai baju tangannya kaku nggak mau gerak begitu. Ngerti nggak ilustrasinya, saudara? Banyak suami istri seperti itu, fungsinya campur aduk. Maka itu saudara, tidak ada buku lain di dunia yang pernah mengajarkan fungsi suami istri sehebat Alkitab ini. Katakan amin. Tidak. Nah, artinya apa? Kepala harus satu, tubuh harus satu. Kalau tubuh satu, kepala 2, itu namanya monster. Kalau kepala 1, tubuhnya 2, namanya kembar siam. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Jadi suami harus 1, istri harus 1, nggak bisa tidak. Ini kebenaran yang luar biasa. Tubuh bisa salah tidak? Bisa. Waktu tubuh salah, kepala ngapain? No, kok diam saja? Mikir, bukan. Ya harus terima dong. Betul? Ayo, siapa pernah sakit perut? Pasti pernah, bukan? Siapa pernah kena sakit tulang, rematik, sakit, bukan? Apakah kepala bilang, capek aku punya tubuh kayak kamu, sakit terus potong aja ganti tubuh lain? Nah, itu namanya cerai. Karena bosan dengan tubuhnya sendiri. Hebat Alkitab. Siapa sering sakit kepala? Sakit kepala sering, sakit gigi sering, sakit mata sering, sakit kuping sering. Semua kan di kepala semua. Apakah tubuh berkata, bosan aku punya kepala kayak kamu? Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nggak bisa. Maka itu, saudara, kalau kita ngomong suami istri dengan Alkitab ini, nggak ada orang bisa menolaknya. Karena itu fakta dalam hidup. Jadi kepala dengan tubuh harus saling menerima. Siapa pernah jalan enak terus sandung kena ujung meja, kena ini apa tulang kering? Itu engkle sambil nyanyi bahasa India itu kali. Ngerti kata itu? Ya nggak tahu engkle, maaf saya nggak tahu bahasa Indonesia. Engkle itu apa sih, sudah tidak tahu. Nah, waktu kita sakit kayak begitu, apa terus kepala maki-maki, goblok, mata lu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat? Begitu nggak kepalanya? Ya enggak dong. Dia ikut mercing-mercing juga itu. Nah, suami istri tidak boleh saling menyalahkan. Katakan amin. Kalau satu salah pasti dua-dua salah. Kalau satu benar, dua-dua pasti benar. Karena kepala dengan tubuh, kecuali Parkinson, ingat itu. Itu keluarga buyutan, tubuhnya maunya sendiri terus,
tidak mau tunduk pada kepala. Ya. Ayo sekarang saya tanya gini, setelah sudah dengar dari ini semuanya, sebetulnya suami istri perlu nggak sih ada masalah nggak selesai? Nggak perlu. Kalau kita tahu fungsi kita. Siapa pernah salah makan sampai mencet karu-karuan? Ya. Yang disalahkan siapa seharusnya? Mulutnya itu geragas tenan itu. Mulutnya rakus sekali. Tapi apakah tubuh maki-maki? Mulut kurang ajar kamu, sembarang dimplok. Nggak ada begitu tubuh. Harus saling terima. Katakan amin lagi sekali. Maka itu yang suka saling nyalakan, berhenti mulai hari ini. Hadirkan surga dalam pernikahan kita. Buat rumah tangga kita jadi seperti surga. Saling menerima, saling mengampuni. Anak-anak kita bahagia. Kalau anak-anak kita bahagia, mereka keluar rumah, mereka keluar pun bawa kebahagiaan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan membaca satu ayat, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Kalau kita menikah, lalu kita nggak tahu peranannya, suami itu apa, istri itu apa, sama seperti, maaf, banyak orang bisa beli handphone.